Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dimas Raditya Susatyo selaku Caleg DPRD Dapil 2. Misi Bapak, iya. Dipanggilnya biasanya siapa nih? Dimas aja sih. Dengan Bang Dimas ya. Oke, saya ingin wawancara sedikit nih mengenai tadi sudah bersosialisasi di ketiga RW ya. Baru dua. Ini lanjut lagi 3 nanti malam ini. Oke, baik, akan berlanjut 3 RW. Nah, kira-kira tanggapan Bang Dimas setelah berkunjung di wilayah RW Cilincing? Kalau alhamdulillah sih tadi warganya pada atraktif lah ya. Memang kita nih anggota dewan tentunya juga harus mengedukasi, juga mensosialisasi lah para masyarakat bahwa seorang anggota DPRD lah kita bicara, itu tidak punya fungsi eksekusi. Makanya kita juga nggak boleh banyak janji-janji manis ke mereka, karena takutnya itu kita tidak bisa menyelesaikannya, sehingga nantinya kan jadi hutang. Makanya dalam kampanye saya juga di tiap-tiap wilayah saya punya program, yaitu nggak ada program. Jadi visi misi saya nggak ada. Visi misi saya hanya satu, yaitu mendengarkan dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Kenapa? Karena di tiap-tiap wilayah masyarakat, khususnya di Dapil 2 ini punya masalah lain-lain ya. Ada yang masalah ekonomi, ada yang sosial, ada yang pendidikan, itu beda-beda. Ada yang banjir gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggeneralisir satu program di satu wilayah. Jadi tiap-tiap wilayah punya masing-masing. Kayak tadi aja, permasalahan bantuan-bantuan yang belum rata. Mereka juga masih kadang belum paham mana bantuan yang programnya itu dari sumbernya dari Pemprov DKI Jakarta, mana yang dari pemerintah pusat. Kayak program PKH itu kan dari Kementerian Sosial. Tapi mana sosialisasi ke masyarakatnya masih kurang, sehingga masyarakat mikirnya pokoknya pemerintah tuh satu, bantuan tuh itu semua. Padahal enggak. Bantuan itu kan macam-macam. Kalau dari Pemprov DKI itu kan ada KJP, KJL, KJU. Kalau pemerintah pusat ada PKH, dan lain-lain lah. Gitu. Itu kan beda. Walaupun penerimanya sama. Dan masyarakat tuh kebanyakan juga pengennya dua-duanya dapat. Pak, saya udah dapat KJP, Pak, PKH-nya belum. Ya pelan-pelan kita harus jelasin juga lah bahwa penerima bantuannya kan banyak sekali ya. Banyak sekali dan belum semua itu menerima. Sehingga kita juga mengedukasi masyarakat bahwa bantuan ini terbatas. Kalau kita bicara semua kita kasih, semua juga pengen kita kasih ya gitu. Pemerintah juga pengen ngasih semua kalau ada anggarannya. Tapi karena juga dari segi anggaran terbatas, sehingga juga tentunya tiap tahun itu ada kuota-kuota lah gitu. Dan satu bantuan, satu kakak itu cuma bisa satu. Memang beberapa kali adalah yang jebol, misalnya ada yang dapat KJP dan PKH, tapi nggak lama pasti terputus. Nah begitu putus satu mereka komplain Pak, satunya hilang, padahal jelasin akhirnya. Lalu juga kadang hati-hati juga masyarakat, saya jelaskan bahwa program PKH, KJP, dan program kebantuan lainnya itu sekarang sudah by system. Sehingga kalau misalnya terdaftar penerima bantuan itu secara ekonomi sudah meningkat, tentunya bantuan jadi stop. Karena mencari lagi penerima bantuan lain. Terkadang juga kita masih lalai. Masyarakat kita sendiri ya, masih lalai. Kenapa? Karena kita masih suka pinjam-pinjam kartu tanda penduduk lah. Misalnya seseorang bekerja sebagai supir, bosnya beli mobil baru, dipinjamlah KTP-nya. Nah, secara sistem itu melihat bahwa dia itu sudah mapan. Padahal kan itu hanya dipinjam namanya. Nah ini juga harus disosialisasi lagi. Jangan sampai yang dari bantuan dicoret gara-gara hal yang tidak perlulah kayak begitu. Itu juga perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Jadi masih banyak permasalahan-permasalahan data yang seperti itu di DKI Jakarta. Memang sekarang kemarin kita terakhir ngobrol sama beberapa kawan-kawan di Pemprov DKI, ini sekarang sedang lagi program verifikasi ulang. Karena memang penerima-penerima bantuan ini terkadang juga ada beberapa yang tidak tepat sasaran. Ada yang secara ekonomi sudah meningkat, tapi kalau dikasih bantuannya diam-diam aja gitu ya. Jadi beberapa ini sudah mulai dihilang-hilangkan lah. Yang double-double juga sama. Jadi sih kalau yang untuk Cilincing tadi kebanyakan sih programnya itu curahan hatinya lah gitu. Program masih belum merata, program bantuan masih belum merata. Oke, baik, berarti artinya tadi Bapak atau Bang Dimas ya sudah sosialisasi ke masyarakat bahwa bantuan itu enggak
bisa sekaligus didapatkan oleh setiap. Sekaligus dan harus mendaftar. Nah, kadang juga ada yang ngomong-ngomong, Pak saya belum dapat Pak. Udah daftar belum Bu? Belum. Nah, kalau tidak benar kan tentunya kan tidak bisa, harus sosialisasi pelan-pelan masyarakat kan gitu, bahwa kalau untuk menerima bantuan tuh harus daftar dulu lah gitu. Dan daftarnya kan juga ada daftar tunggu. Karena saya jelasin tadi, mohon maaf Bu, karena tentunya program bantuannya kan juga terbatas, secara anggaran terbatas, sehingga tiap tahun memang ada penambahan kuota di tiap-tiap wilayah. Tapi tentu ini kan juga tidak bisa mengakomodir semua. Jadi kalau ada yang janji semua bakal dapat di tahun depan, itu bohong juga. Tapi minimal itu di tiap-tiap wilayah pasti ada penambahan lah. Misalnya di RW sana, misalnya RW 1 tadi ya, atau RW 2. Itu misalnya bantuannya sekarang cuma 30, nanti nambah 32, 33. Atau ada yang sudah secara ekonomi bagus, naik, tuker. Gitu. Sehingga kita juga harus sosialisasi masyarakat bahwa pertama harus mendaftar, kedua juga harus menunggu juga karena tidak semua bisa dibantu dan ada kuota-kuotanya, sehingga tapi kita juga harus mengawasi supaya bantuannya tepat sasaran sebagai anggota dewan dan juga calon anggota dewan nantinya. Oke, baik. Bicara masyarakat pasti adalah kaum muda. Nah, bagaimana programnya Bang Dimas mengenai ekonomi anak muda? Kira-kira progresnya udah sampai mana gitu? Sebenarnya kalau ekonomi anak muda, saya sih sering cerita ke teman-teman lah ya, apalagi yang muda-mudi nih ya. Kita jangan mindsetnya cari kerja terus. Gitu. Memang penting cari kerja, tapi tentunya lebih penting lagi kalau kita bangun komunikasi sama orang. Sehingga mindset kita yang muda-muda zaman sekarang ini, Gen Z dan Gen lain-lain itu seharusnya lebih mikir panjang. Kerja boleh, tapi kalau saran saya pribadi itu kerja setahun 2 tahun lah. Setahun 2 tahun terserap ilmunya, 1 tahun ketiga kita coba usaha sendiri, bukalah kecil-kecilan. Dan kalau memang belum pede untuk sendiri, berkawan-kawan lah rame-rame. Saya ceritain pengalaman saya juga ke beberapa kawan-kawan muda yang saya turun ya, Pak mau kerja Pak, Pak mau kerja. Terus kenapa harus kerja? Saya bilang gitu. Kenapa nggak sampean ini ngumpul-ngumpul ini, jangan ngumpul-ngumpul doang. Ngumpul-ngumpul sekalian bicara ide, bicara gagasan, bicara usaha yang real. Kisi-kisinya satu itu, kalau usaha coba pertama kali kita targetnya adalah, atau enggak mindsetnya terkait kebutuhan masyarakat. Kalau butuh orang pasti nyari. Kenapa saya usaha pertama kali itu usaha F&B lah, orang makan. Karena semua orang makan. Orang kerja buat apa sih? Buat cari makan. Tentunya di situ juga kita harus sebagai anak-anak muda ini juga harus kreatif lah. Dan pemerintah juga dalam hal ini juga mendukung. Tapi mendukungnya kan juga nggak bisa pemerintah mendukung anak muda membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena kan pemerintah itu kan cuma ada CPNS doang. Tapi pemerintah bisa membantu masyarakat lebih dalam lagi mengenai kebijakan-kebijakan lainnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil atau dibuat sama PPRD ataupun sama gubernurnya. Seperti apa misalnya membuka ruang investasi, mempermudah akses modal untuk masyarakat. Jadi bukan anak muda aja ya, untuk semua masyarakat lah. Kayak tadi ibu-ibu yang pedagang, Pak saya udah 3 hari Pak nggak ada dagang Pak. Kenapa Bu? Modalnya nggak ada. Artinya kan dia belum, ya kita nggak tahu juga, mungkin kebutuhan mendadak lah ya. Tapi kan kita harus belajar juga bahwa modal itu kalau bisa jangan dipakai, kecuali hal terdesak lah. Mungkin tadi ibu bilang saya sakit Pak, jadi mau nggak mau modalnya dipakai. Itu kan juga harus diedukasi dengan baik. Gitu. Tapi sih pemerintah daerah Pemprov Jakarta itu sudah membuka beberapa beberapa program lah. Salah satunya Jakpreneur yang melalui Bank DKI. Di situ kita bisa mengajukan modal kerja kalau untuk awal tuh 5-10 juta lah. Kalau saya pikir segitu sih cukup. Asalkan kita dengan perhitungan yang baik ya. Karena kan dalam kita bisnis itu ada capex ada opex. Kalau bisa dengan modal segitu, capex-nya kecil aja. Capex itu kan kayak beli-beli barang lah. Kita gedein di modal kerja. Nah, modal kerja itu kan modal yang jadi barang. Misalnya kalau saya dagang nasi goreng, gerobaknya itu capex, modal kerjanya adalah nasi, telur, kecap, minyak. Gedein di situnya gitu. Sehingga nantinya juga cicilan itu bisa terbayar. Dan juga biasakan catatan itu dipisah. Mana akun penjualan, mana akun pembelian, sehingga nggak nyampur. Karena juga beberapa kawan-kawan yang mungkin yang belum paham itu satu kantong yang sama. Jadi begitu lihat di ujung uangnya, banyak nih uang gue nih. Taunya tuh uang modal juga, belanjain, pas habis gigit jari, modal gue hilang deh gitu kan.
Jadi pemerintah DKI juga sudah membantu lah. Gitu. Memang belum banyak, tapi di tahun ini aja dan tahun depan itu kurang lebih hampir untuk kredit UMKM dan KUR itu sampai 1 sampai 1,5 triliun kalau nggak salah. Itu untuk masyarakat. Dan bukan Bank DKI aja, bank-bank pemerintah pusat juga banyak. Gitu. Mandiri ada, apalagi BRI ya. Gitu. Nah kalau untuk para yang mau kerja juga ada di di Pemprov DKI itu ada BLLT yang kerja, BLK di tiap kelurahan. Di situ kita sebagai Pemprov DKI Jakarta, pemerintah daerah itu menyiapkan supaya generasi kita itu siap kerja. Jadi jangan juga mau kerja ditanya kerja apa, bingung. Bebas Pak, sutra Bapak aja, ya kan nggak bisa ya. Karena tiap orang tuh harus punya keahlian, punya skill. Itulah yang bisa dijual untuk bisa cari kerja. Nggak usah malu-malu, gitu. Apa aja bisa. Ada juga, ada pelatihan cukur juga. Saya bilang jangan tukang cukur itu di Garut doang. Karena coba kalau teman-teman cukur pasti kan dari mana bang? Dari Garut. Gitu kan. Padahal juga potensi teman-teman di sini kan banyak gitu ya. Jadi ada yang ada pelatihan jahit juga sehingga bisa jadi tukang jahit nantinya kan gitu. Kayak kemarin saya ke Tugu Selatan itu di rumah-rumah masyarakat kecil itu udah bikin kompleks kecil-kecilan. Saya senang juga lihatnya gitu. Pegawai berapa Pak? 3 orang Mas gitu. Ibu-ibu sana yang tinggal di sana lah gitu. Rumah kecil, sama dia kontrakan itu dibikin sebagian tuh dibikin tempat jahit gitu. Lumayan katanya. Dia jualan legging. Di depannya tuh toko orang dagang lah. Dia jualnya ke depan sama by order juga. Dia yang gitu-gitu kan juga kita dukung lah. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini yang saya sebutkan ada pertama Jakpreneur, kedua sementara ini Balai Latihan Kerja. Dan mudah-mudahan kedepannya juga angka dari kemudahan mendapatkan kesempatan modal ini lebih banyak lagi. Harapannya seperti itu. Oke, berarti tipsnya nih khusus buat anak muda dikembangin kreativitasnya, inovatifnya dan juga jangan gengsi gitu. Nggak usah apa, karena anak muda sekarang saya lihat lebih pintar dari kita juga. Apa jadi duit dia bilang nih. Yang mungkin kita lihat dulu nggak bisa dijual, kayak dulu tiba-tiba rame kripto, rame NFT, terus rame juga TikTok Shop sekarang kan. Gitu. Banyak mereka nih banyak yang bisa dimonetize lah gitu. Dan sekarang juga kita dagang kan nggak perlu toko. Saya juga ada beberapa usaha yang modal cuma berapa kemarin. Modal awal kurang lebih 20 jutaan lah. Saya bikin parfum di Bandung. Parfumnya juga sebenarnya parfum biasa aja. Tapi kita kemas dengan baik. Karena nilai suatu produk itu bisa bertambah kalau secara packaging dilihat bagus. Misalnya nih kayak nasi goreng lah. Nasi goreng pinggir jalan sama fried rice di restoran kan tentu harganya beda. Padahal dari bahan sama, kualitas mirip-mirip lah gitu. Atau es teh manis deh. Es teh manis begitu dari iced tea, harganya beda. Es teh manis 3.000, iced tea 15.000. Tapi packaging kan bagus. Nah itu dia buat teman-teman juga. Salah satu tips perdagang adalah kita membungkus dengan baik gitu. Dia parfum yang saya buat juga secara modal nggak mahal-mahal amat. Tapi alhamdulillah sekarang itu saya balik modal hanya 1,5 bulan. Kita pakai nggak pakai toko, kita modal beli barang semua tuh, gaji 1 orang, terus jualan. Alhamdulillah 2 bulan udah balik modal. Tapi kita kawan-kawan banyak ya gitu. Saya itu juga bertiga. Satu itu saya tarik itu gamers lah. Jadi seleb gamers lah ya, gitu. Yang punya followers banyak, engagementnya tinggi, kita kasih saham kosong, kita bikin bareng-bareng, akhirnya jalan. Jadi saya harap anak-anak muda ini juga lebih kreatif lagi karena masih banyak peluang-peluang di sana yang bisa digarap sama teman-teman. Yang kadang juga kita nggak kepikiran gitu, oh iya juga ya. Itu sih buat saran teman-teman yang muda-muda apalagi ya. Tapi di sini pemerintah daerah juga siap untuk membantu kawan-kawan apapun nanti begitu misalnya udah buka, udah jalan, butuh tambahan modal untuk pengembangan usaha, kita siap untuk membantu. DKI Jakarta ada untuk membantu teman-teman yang mau naik kelas usahanya. Oke, berarti perlu juga ya kolaboratif antara berbagai pihak kayak influencer kayak gitu semacamnya. Oke, baik Bang Dimas, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya.